Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manase. Manase memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Ahim. Ahim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliasar. Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Hari ini kita merayakan kelahiran Bunda Maria. Injil menyampaikan kepada kita perihal silsilah atau akta kelahiran Yesus. Melalui daftar leluhurnya, penginjil menyampaikan kepada kita siapakah Yesus dan bagaimana Allah bertindak dengan caranya yang mengejutkan untuk memenuhi janjinya. Pada akta kelahiran kita, ada nama kita dan nama orang tua kita. Dengan akta kelahiran juga akan mengingatkan kita akan kakek nenek kita. Mungkin ada yang menutupi keturunannya karena malu. Saudara dan saudari, akta kelahiran Yesus memiliki banyak nama. Pada daftar nama silsilah Yesus ada hal baru yang besar. Pada masa itu, silsilah hanya menunjuk pada nama laki-laki. Itulah sebabnya mengapa Matius memilih dengan tepat kelima wanita dan bukan yang lain. Inilah pertanyaan yang Matius tinggalkan kepada kita. Ayat 1-17, daftar panjang nama, awal dan akhir silsilah. Pada awal dan akhir silsilah, Matius jelas membuat kita memahami identitas Yesus. Yesus adalah Mesias, putra Daud dan putra Abraham. Sebagai keturunan Daud, Yesus adalah jawaban Allah terhadap harapan orang-orang Yahudi. Sebagai keturunan Abraham, Yesus adalah sumber berkat dan harapan bagi semua bangsa di bumi. Oleh karena itu, dengan cara ini,
baik orang Yahudi maupun orang pagan atau kafir yang membentuk bagian dari komunitas Suriah dan Palestina pada zaman Matius dapat melihat bahwa harapan mereka digenapi dalam Yesus. Saudara dan saudari terkasih, dalam menyusun daftar silsilah Yesus, Matius mengadopsi 3 kali 14 generasi seperti yang dikatakan dalam Matius bab 1 ayat 17. Nomor 2 adalah jumlah keilahian. Nomor 14 adalah 2 kali 7 yang merupakan jumlah kesempurnaan. Pada masa itu adalah sesuatu yang umum untuk menafsirkan atau menghitung tindakan Allah dengan menggunakan angka dan tanggal. Melalui perhitungan simbolis ini, Matius mengungkapkan kehadiran Allah sepanjang generasi dan mengungkapkan keyakinan masyarakat yang mengatakan bahwa Yesus hadir pada waktu yang ditetapkan Allah. Saudara dan saudari, pesan dari 5 wanita yang disebutkan dalam silsilah adalah Yesus merupakan tanggapan Allah terhadap harapan orang Yahudi dan orang pagan atau kafir dengan cara yang mengejutkan. Dalam kisah 4 wanita perjanjian lama yang disebutkan dalam silsilah, ada sesuatu yang ganjil. Mereka berempat adalah orang asing, dan mereka akan mengandung anak mereka di luar perilaku yang normal pada waktu itu. Dan mereka menyimpang dari hukum kemurnian pada masa Yesus. Saudara dan saudari, Tamar, seorang Kanaan, seorang janda, berpakaian seperti pelacur Yeriko, mewajibkan Yehuda setia kepadanya dan memberinya seorang putra. Rahab, seorang pelacur dari Yeriko, bersekutu dengan bangsa Israel. Rahab membantu bangsa Israel memasuki tanah perjanjian dan menyatakan iman kepada Allah yang membebaskan umat Israel dari Mesir. Betseba, orang Het, istri Uria, digoda dan dilecehkan, serta disalahgunakan oleh Raja Daud yang memerintahkan suaminya untuk dibunuh. Rut, seorang Moab, seorang janda miskin, memilih untuk tetap bersama Naomi dan mematuhi umat Allah. Disarankan oleh ibu mertuanya Naomi, Rut meniru Tamar dan menghabiskan malam bersama dengan Boas dan mewajibkannya untuk mematuhi hukum dan memberinya seorang putra. Dari hubungan mereka, Obed lahir, kakek Raja Daud. Saudara dan saudari, melalui keempat wanita ini, Allah mewujudkan rencananya dan mengutus Mesias yang dijanjikan. Sesungguhnya cara Tuhan bertindak yang mengejutkan membuat orang berpikir bagaimana dengan Maria. Apakah ada sesuatu yang tidak wajar dalam dirinya? Saudara dan saudari, kita akan mendapat jawabannya dari kisah Santo Yusuf. Ayat 18-23. Apa yang tidak wajar dalam diri Maria adalah Maria mengandung sebelum tinggal bersama dengan Yusuf tunangannya, yang adalah seorang pria yang bijak. Yesus berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk kerajaan surga." Jika Yusuf hanya menurut cara pikir dan cara hidup orang Farisi, maka Yusuf akan mengecam Maria, dan Maria akan dirajam, dan Yesus akan mati. Berkat kebijakan Yusuf, Yesus dapat dilahirkan. Saudara dan saudari, refleksi pribadi bagi kita adalah, mari kita membuka hati terhadap cara Allah yang bertindak pada diri kita. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.